Oke, baik minasang, selamat datang di seminar ini. Jadi, sebelum saya melanjutkan materi, persilakan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah, salah satu staf di Artsmil Corporation ya. Jadi, nama saya adalah Idewa Ketut Eka Putrajaya ya. Saya asal dari Bali dan, yoroshiku onegaishimasu. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan perusahaan kami ya. Nama perusahaan kami adalah Artsmil Corporation ya. Terus kemudian perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 oleh Mr. Yukihiko Takeda ya. Kami telah berkecimpung di bidang penempatan tenaga kerja dan layanan lainnya selama lebih dari 15 tahun. Ya, dimulai dari Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara, kami menyediakan layanan untuk berbagai negara dan sampai saat ini terus-menerus memperluas jaringan hingga sampai ke Indonesia. Kemudian lokasi perusahaan kami terletak di dekat stasiun Shinagawa, Tokyo. Kami menawarkan layanan seperti business consulting, software development, recruitment consulting, business matching, serta berbagai support service lainnya. Kemudian layanan perusahaan kami adalah satu, business matching and consulting. Membantu perusahaan asing dan perusahaan Jepang untuk menjalin hubungan bisnis. Terus yang kedua, support for trading business, ya, membantu perusahaan asing yang ingin mengimpor barang dari Asia dan Jepang. Terus yang ketiga, job placement service, merekrut staf asing dari luar Jepang untuk bekerja di perusahaan di Jepang, seperti di hotel maupun industri jasa lainnya. Terus yang keempat itu ada support for internship and summer job program ya. Mengkoordinir program magang antara perusahaan Jepang dengan universitas di luar Jepang, termasuk Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan why do we do it ya. Jadi alasan kami untuk melakukan ini ya. Ini adalah alasan kami. Yang pertama itu ada Jepang memiliki populasi yang menua dengan cepat. Yang kedua adalah di tahun 2060 nanti diperkirakan hampir 38% dari populasi Jepang berusia 65 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga, angka kelahiran terus menurun dan masyarakat usia produktif menyusut. Terus yang keempat, populasi Jepang secara keseluruhan diperkirakan menyusut di bawah 100 juta. Oleh karena itu, perusahaan Jepang mulai mencari pekerja dari luar negeri. Ya, bisa dibayangkan kalau misalkan usia produktifnya menurun, berarti Jepang sedang kekurangan orang untuk bekerja. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan latar belakang perekrutan pekerja asing ya. Nah, ini yang melatar belakangnya adalah rasio jumlah lowongan lebih besar atau lebih tinggi daripada pelamar kerja. Pada bulan Juni 2021, setiap orang atau setiap pelamar mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kerja 1,13 kali lipat. Nah, ini maksudnya gimana? Saya akan kembali dulu ke tahun 2009 ya. Di tahun 2009, itu setiap orang atau setiap pelamar mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kerja 0,47 kali lipat. Nah, ini sama dengan untuk 100 orang pelamar ada 47 lowongan. Ya, bisa dibayangkan ya, bisa dipahami ya. Terus di tahun 2021, tepatnya di bulan Juli, setiap orang atau setiap pelamar atau setiap pencari kerja itu mempunyai kesempatan diterima di dalam sebuah perusahaan adalah 1,13 kali lipat. Itu sama dengan ada 113 lowongan untuk 100 orang pelamar. Bisa dibayangkan di sini, kalau kita tidak pilih-pilih atau tidak memilih pekerjaan, sudah pasti dapat kerja. Nah, oleh sebab itu, inilah peluang besar untuk bisa bekerja di Jepang. Nah, kemudian barulah saya akan menjelaskan apa itu Tokutegi-no atau pekerja berketerampilan khusus, ya. Nah, pertama-tama apa itu Tokutegi-no atau pekerja berketerampilan khusus? Nah, Tokutegi-no adalah salah satu visa atau status tinggal atau izin tinggal di Jepang ya bagi warga negara asing yang berlaku sejak April 2019. Kemudian, kelebihan Tokutegi-no adalah satu, bekerja di Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama dengan orang Jepang. Terus yang kedua, jangka waktu bekerja sampai 5 tahun atau 60 bulan. Terus yang ketiga, bisa pulang sementara ke Indonesia atau ke negaranya ya. Terus yang keempat,
Nah, yang keempat ini khusus bagi teman-teman yang ada di Jepang atau yang sudah magang di Jepang, ya. Bagi teman-teman yang punya teman, di Jepang yang pengen pindah ke Tokutei Gino, itu bisa kami bantu nanti ya. Karena yang nomor 4 ini adalah pemagang Gino Jisushei dapat langsung lanjut bekerja dengan visa Tokutei Gino tanpa harus pulang ke Indonesia. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang ada di Jepang. Jadi untuk kalian ini tidak perlu ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan jumlah pekerja Tokutei Gino sampai akhir Maret 2021 ya, berdasarkan urutan negara. Berdasarkan urutan negara. Nah, di sini kita bisa lihat di diagram ini ya, eh, untuk sementara itu masih diduduki oleh Vietnam ya. Jadi Vietnam paling banyak jumlahnya ya. Terus yang kedua itu ada Cina, terus yang ketiga itu ada Indonesia ya. Jadi Indonesia ada di urutan ketiga ya, dan seterusnya bisa kalian cek sendiri di sini nanti. Ya, kalau misalkan ini penting silahkan di screenshot saja. Nah, terus di sini Sinti akan menjelaskan jumlah pekerja Tokutei Gino sampai akhir Maret 2021 berdasarkan jenis pekerjaannya atau jenis bidangnya ya. Jadi jenis pekerjaan lah di sini ya intinya. Nah, yang pertama itu ada pengolahan makanan ya. Jadi kebutuhan yang paling tinggi untuk sementara adalah pengolahan makanan ya. Terus yang kedua itu ada pertanian. Terus ada konstruksi. Nah, terus perawat lansianya di mana, Sensei? Nah, perawat lansianya itu ada di sini. Jadi masih bisa dibilang itu kecil ya karena 7,6% saja. Kami yakin jumlah ini akan tetapi kami yakin jumlah ini akan naik terus ya, seiring berjalannya waktu, ini akan naik terus. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan 14 bidang industri Tokutei Gino. Nah, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya 14 bidang yang bisa kalian lamar dengan visa Tokutei Gino. Yang pertama itu ada perawat lansia atau care worker, caregiver, ya. Terus ada pembersihan gedung atau pembersih gedung. Terus yang ketiga ada pembuatan suku cadang dan perangkat mesin. Yang keempat ada manufaktur mesin industri. Yang kelima, listrik, elektronik, dan informasi. Terus yang keenam, konstruksi bangunan atau kuli bangunan lah ya. Terus yang nomor 7 ada pembuatan kapal. Yang nomor 8 ada perbaikan dan perawatan mobil. Terus yang ke-9 ada penerbangan, ada penginapan, terus ada pertanian dan peternakan. Terus yang nomor 12 ada perikanan dan aquaculture. Terus ada pengolahan makanan dan yang terakhir itu ada restoran. Jadi kalau ini perlu silahkan di screenshot saja. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan tes skill Tokutei Gino di Indonesia. Tes skill Tokutei Gino di Indonesia. Nah, untuk tes skill-nya sekarang tersedia untuk 5 bidang saja ya. Jadi baru tersedia untuk 5 bidang industri dari 14 bidang yang saya jelaskan tadi. Nah, di antaranya itu ada 1 perawat lansia, terus yang kedua pertanian dan peternakan, yang ketiga pengolahan makanan, terus yang keempat restoran, yang kelima perikanan dan aquaculture. Nah, terus lokasi tesnya di mana saja? Kalau misalkan saya mau ikut tes bidang, lokasinya di mana? Nah, lokasinya sudah ada di sini, namun masih terbatas juga ya. Ini sekarang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan khusus untuk perawat lansia itu sudah ada di Medan dan Jogja. Jadi ada di 5 tempat ya. Nah, kemudian sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya sertifikat kemampuan bahasa Jepang yang bisa digunakan untuk mendaftar Tokutei Gino hanya GLPT dan GFT Basic ya. Kemudian GLPT diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Desember. Dan GLPT juga mempunyai 5 level, dengan N1 adalah level tertingginya. Namun, untuk mendaftar Tokutei Gino, cukup lampirkan N4 atau minimal N4. Lebih tinggi lebih bagus ya, tapi minimal itu N4. Kemudian GFT Basic atau Japan Foundation Test ya. Ini hanya ada 1 level saja, yaitu A2 yang setara dengan GLPT N4 ya, atau sama dengan GLPT N4. Terus ini diadakan hampir setiap bulan ya. Jadi diadakan hampir setiap bulan. Terus kemudian ujian dengan metode CBT. CBT itu Computer Based Testing. Jadi menggunakan komputer intinya ya. Oke, kemudian slide ini hanya gambaran saja. Ini adalah hasil tes bahasa dan skill keperawatan bulan Juli ya. Nah, di sini ini adalah tes skill-nya ya. Tes skill-nya itu ada peserta 50 orang ya, 50 orang peserta. Terus yang lulus adalah 31 orang. Nah, di sini bisa dilihat kemungkinan lulusnya itu sangat tinggi. Ada 62
persen ya. Jadi kemungkinan lulusnya tinggi. Terus di bawahnya ini adalah kemampuan bahasa ya, khusus yang digunakan untuk di Kaigo ini ya, khusus digunakan di Kaigo. Pada saat itu ada peserta 52 orang, 52 orang, dan dari 52 orang ini lulus 41 orang. Jadi kemungkinan lulusnya itu adalah 78,8%. Jadi intinya yang mau disampaikan di sini adalah jika kalian benar-benar belajar, itu pasti bisa lulus. Jadi nggak usah khawatir, tesnya susah, tesnya nggak bisa lulus. Nggak. Asalkan tekun belajar, asalkan yakin dengan diri sendiri, pasti bisa lulus. Nah, kemudian link pendaftaran dan modul pembelajaran tes skill Tokutegino ya. Untuk pendaftaran dan soal-soal bisa kalian tanyakan ke LPK karena di situ lebih mendetail, lebih tahu ya. Jadi kapan mendaftarnya, di mana harus mendaftar, bagaimana caranya mendaftar dan apa yang harus dipelajari itu LPK itu sudah benar-benar tahu secara mendetail. Mungkin bisa tanyakan di situ, mungkin lebih cepat ya. Nah, sekarang untuk persyaratan mendaftar Tokutegino ya, persyaratan untuk mendaftar Tokutegino. Pertama-tama lihat dulu di sini ya. Pertama-tama pahami dulu diri sendiri ya, pahami dulu diri kalian. Apakah pernah tinggal di Jepang dengan visa magang, technical training atau JISUSE selama 3 tahun? Ya. Kalau jawabannya iya atau pernah, berarti pertanyaan yang kedua adalah apakah ingin bekerja di Jepang di bidang atau industri yang sama seperti sebelumnya? Kalau di sini jawabannya juga iya, jadi kalian tidak perlu lagi tes skill Tokutegino ataupun tes kemampuan bahasa Jepang. Ya, ini semua tidak perlu. Bisa langsung mendaftar Tokutegino. Cukup lampirkan Senmonkyu atau Hyoka Chosho. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau saya pernah ke Jepang tetapi ingin bekerja di bidang yang berbeda atau dengan pekerjaan yang berbeda? Nah, yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah tes skill Tokutegino ya. Jadi perlu tes bidangnya yang perlu. Terus tes bahasanya gimana? Tes bahasanya tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi sini kesimpulannya harus lulus tes skill bidang yang Anda minati terlebih dahulu. Itu kesimpulannya. Terus yang kedua, misalkan saya sudah punya GLPT atau GFT Basic A2, bagaimana? Nah, jadi untuk ini yang diperlukan adalah tes skill Tokutegino-nya. Jadi tes bidangnya. Tes bahasa tidak perlu lagi karena sudah punya. Ya, jadi kesimpulannya harus lulus tes skill bidang yang Anda minati terlebih dahulu. Nah, terus pertanyaan yang terakhir, kalau misalkan tes bahasa nggak punya, tes skill nggak punya, gimana? Jadi semuanya perlu, tes skill perlu, tes kemampuan bahasa juga perlu. Kesimpulannya adalah harus lulus tes skill bidang yang Anda minati dan tes GLPT atau GFT Basic terlebih dahulu. Tapi sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan peluang besar bekerja sebagai perawat lansia di Jepang. Ini maksudnya gimana? Kita bisa lihat di sini. Pertama-tama alasannya kenapa ya? Alasannya adalah Jepang memiliki usia harapan hidup terpanjang kedua di dunia. Ya. Terus alasan yang kedua, saat ini lebih dari 20% dari populasi Jepang adalah lansia, ya, di atas usia 65 tahun. Kemudian orang Jepang memiliki tingkat kelahiran yang rendah, sehingga lebih banyak orang tua daripada anak-anak yang produktif. Terus yang terakhir, Jepang sedang dalam situasi kekurangan tenaga kerja untuk merawat para lansia, sehingga membutuhkan banyak tenaga dari luar negeri, termasuk Indonesia. Kemudian untuk bisa bekerja di Jepang sebagai perawat lansia, itu sebenarnya ada banyak cara ya. Yang pertama itu bisa mengikuti program EPA, bisa mengikuti program sekolah ke Jepang, ataupun dengan magang ke Jepang. Tetapi di sini yang kita akan targetkan adalah dengan visa Tokutegino 1 ya. Jadi keterampilan khusus 1 ya. Nah, di sini kalian nanti keuntungannya adalah bisa bekerja selama 5 tahun. Nah, di tahun ketiga, kalau misalkan kalian bisa ikut dan lulus ujian nasional keperawatan, itu kalian bisa tinggal selamanya. Selama kalian masih ingin tinggal di Jepang, itu bisa. Tetapi syaratnya adalah bisa lulus ujian nasional keperawatan. Ya, walaupun tidak, itu nanti bisa diperpanjang lagi. Ya, itu adalah salah satu bayangan saja. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan persiapan dari awal ya, dari awal sampai berangkat ke Jepang. Itu alurnya seperti apa? Ini bayangan saja, silakan disimak baik-baik. Yang pertama itu siapkan Direkisho, video perkenalan, dan sertifikat yang diperlukan yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian, mencari dan melamar pekerjaan ya, mencari dan melamar pekerjaan. Setelah itu, seleksi dokumen. Setelah itu, wawancara.
Setelah itu, proses pemberkasan untuk penerbitan COE, Certificate of Eligibility. Kemudian, itu mengurus EKTKLN, ya, atau elektronik kartu tenaga kerja luar negeri. Setelah itu, barulah pengajuan visa, ya. Setelah pengajuan visa selesai, itu barulah bisa berangkat ke Jepang. Jadi ini adalah alurnya, ya. Jadi bisa di-screenshot juga ya, karena ini penting, ya bisa di-screenshot, bisa dipelajari nanti juga, bisa dilihat-lihat lagi ya. Baik, kemudian di slides ini saya akan mencoba menjelaskan jenis-jenis pekerjaan Tegino khususnya untuk perawat lansia ya. Itu yang pertama itu ada perawatan fisik, terus yang kedua itu ada membantu dalam kehidupan. Terus yang ketiga itu ada pekerjaan lainnya. Nah, ini satu persatu saya akan jelaskan. Itu yang pertama ada perawatan fisik. Nah, perawatan fisik ini maksudnya gimana? Perawatan tubuh lansia dengan bersentuhan langsung dengan para lansia. Misalkan ya, di sini sudah ada gambar juga, misalkan membantu para lansia untuk mandi, keramas, BAB, mengganti popok, makan, atau memberikan obat, atau pindah dari tempat tidur ke kursi roda, atau sebaliknya, dari kursi roda ke tempat tidur. Kemudian yang kedua itu ada membantu dalam kehidupan. Membantu dalam kehidupan ini adalah memberi perawatan tanpa bersentuhan langsung dengan para lansia. Contohnya bersih-bersih dan mencuci. Misalkan bersih-bersih seperti ini ya. Jadi seperti ini juga ada nanti pekerjaannya. Terus yang ketiga itu ada pekerjaan lainnya. Pekerjaan lainnya ini adalah menyediakan program hiburan seperti rekreasi, rehabilitasi, permainan, game, dan lain-lain. Ini bertujuan untuk membantu para lansia secara mental. Tetapi setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini ya, jadi membuatkan game, jadi biar para lansia itu senang. Jadi dia bisa menikmati masa tuanya seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis pasien sekarang, jenis-jenis pasien lansia ya. Biasanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lansia rawat inap, yaitu pasien yang langsung tinggal di asrama atau tinggal di rumah sakit itu ya. Terus yang kedua itu ada lansia rawat jalan. Nah, ini adalah pasien yang datang di hari-hari tertentu saja sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian inilah contoh kontrak kerja atau Koyojo Kensho. Di sini akan tertulis berbagai macam perjanjian ya, seperti periode perjanjian kerja, seperti sistem penggajian, jumlah gaji yang akan kalian terima, jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Itu semua akan tertulis di sini. Namun untuk kali ini, Sensei hanya akan membahas secara garis besar saja ya. Terutama yang sering menjadi pertanyaan itu adalah di bagian gaji ya. Jadi sini saya akan menjelaskan contoh informasi gaji. Pertama-tama, di Jepang itu ada 3 sistem penggajian ya. Yang pertama itu ada gaji bulanan, harian, atau per jam. Nah, ini kita gunakan contoh gaji per bulan ya. Misalkan gaji per bulan kalian adalah 140.000 yen ya. Nah, kalau 140.000 ini dihitung secara per jam, itu akan menjadi 840 yen. Selain gaji pokok yang tadi, kalian juga akan mendapatkan beberapa tunjangan. Seperti tunjangan peningkatan kesehatan sebesar 22.000 yen ya. Terus ada juga subsidi tempat tinggal sebesar 10.000 yen ya. Kemudian juga ada yaking TAT atau tunjangan tengah malam atau tunjangan kerja malam sebesar 8.000 yen ya. Kemudian apabila gaji pokok dan tunjangan dijumlahkan menjadi satu, maka jumlah gaji yang akan kalian terima adalah sebesar 172.000 yen ya, 172.000 yen. Ini ya, jadi 172.000 yen. Nah, kemudian di samping ada tunjangan, ada gaji, di situ juga akan ada pemotongan. Jadi ini adalah contoh potongan gaji ya. Yang pertama, yang paling lumrah itu nanti akan ada potongan pajak ya. Jadi potongan pajak sekitar 3.800 yen. Dan ini tergantung jumlah gaji yang kalian dapatkan. Semakin besar gaji yang kalian dapatkan, semakin besar pula potongannya. Terus ada juga premi asuransi sosial. Premi asuransi sosial sebesar 25.000 yen. Terus ada juga premi asuransi ketenagakerjaan sebesar 540 yen. Kemudian ada potongan untuk tempat tinggal. Biasanya itu ada 20.000 yen. Di sini juga ada penjelasannya. Biasanya ada 2 kamar
plus dapur, atau 2 kamar plus dapur dan ruang makan dengan biaya sewa 40.000 yen per bulan. Biasanya sewa ini dibagi menjadi 2. Biasanya kalian tinggal di situ berdua. Makanya nanti sewa rumah itu akan dibagi menjadi 2 dari 40.000 yen menjadi 20.000 yen per orang. Selain itu, nanti juga akan ada biaya lainnya ya, seperti biaya listrik, air. Nanti itu juga akan ada pemotongan sekitar 5.000 yen. Jadi biaya ini sudah setengah dari biaya yang sebenarnya ya. Biasanya lebih mahal lagi dari ini. Diberikan harga yang ringan ya. Kemudian, kalau kita jumlahkan semua potongan itu akan menjadi, totalnya itu adalah menjadi 53.460 yen. Ya. Jadi total gaji atau gaji bersih yang kalian terima adalah sebesar 118.540 yen. Dengan catatan tidak ada absen kerja dan gaji tersebut belum termasuk upah lembur atau tambahan lainnya. Kemudian di sini saya akan memberikan penjelasan atau gambaran besaran gaji atau besarnya pendapatan kalian nantinya. Yang pertama, kisaran gaji adalah 170.000 yen sampai 200.000 yen per bulan, atau sekitar 22 juta sampai 26 juta rupiah. Kemudian kisaran biaya hidup adalah dari 100.000 yen sampai 120.000 yen per bulan, atau sekitar 13 juta sampai 15 juta rupiah. Kemudian kisaran uang yang dapat kalian tabung adalah dari 50.000 yen sampai 100.000 yen per bulan. Nah, ini sekitar 6 juta sampai 13 juta rupiah. Ini tergantung daripada kalian sendiri, bagaimana cara kalian memanage uang kalian. Semakin pintar kalian memanage uang kalian, semakin banyak juga uang yang dapat kalian tabung atau kalian simpan. Seperti itu. Ini catatan ya, ini hanya gambaran saja. Ini gambaran paling sederhana. Realnya bisa lebih banyak lagi, seperti itu. Ini tergantung semua nanti pada perusahaan dan kepada kalian sendiri. Dan ingat, gaji ini atau rincian ini belum termasuk lembur dan tunjangan shift malam. Apabila nantinya kalian sudah masuk shift malam, seperti itu. Kemudian di slide ini saya ingin mencoba memperkenalkan contoh Jiko Shokai atau memperlihatkan Jiko Shokai dalam bahasa Jepang itu seperti apa sih, biar kalian juga ada gambaran. Jadi silakan simak baik-baik bagaimana cara melakukan Jiko Shokai atau memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. はじめまして。私の名前はミナタと申します。ミナタと呼ばれております。年齢は28歳です。インドネシアのインドラマユの町に住んでいます。趣味はバドミントンすることです。私のご家族は3人です。私と妻と娘が1人です。私は日本で3年間技能実習生として機械加工の仕事をしていました。もしもう一回チャンスをいただけるのであれば、日本で頑張って仕事できるように努力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。 Baik teman-teman, mungkin ini akan menjadi slide yang terakhir ya. Jadi inilah kontak kami. Jadi ada email ya, ada email kami, ada website kami, terus ada Facebook kami. Jadi silakan ikuti juga Facebook dan Instagram kami. Jadi karena ini penting, silakan di screenshot saja dulu. Nanti bisa kalian tambahkan setelah webinar ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan saja apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan ajukan ke kami.